yang tepat, teman-teman. Ini apa nih? Oi. Nanti lihat. Diingatkan sekali lagi, bagi presenter ataupun peserta bisa merubah namanya menjadi presenter_nama, ataupun yang partisipan mengubah namanya menjadi partisipan_nama. Terima kasih. Ya, open ended. Oh iya, tuh ya juga mau tanya di kan. Assalamualaikum and a very good morning to all presenters and participants. It's definitely an honorable moment for us today to be able to conduct this event entitled Student Conference 2, Virtual International Student Conference on Islamic and Positive Psychology. This event is a collaboration between Indonesia University, UIN Al-Raniri, and Malaysia University, University Pendidikan Sultan Idris, UPSI,
And my name is Nur Amira from Malaysia, will be your host for today. Before we proceed further this morning, do allow me to give a brief explanation the rules for this presentation to run smoothly. First, the presenter must enter the Zoom room 5 minutes before the event begins. Second, each presenter will be given 10 minutes maximum time for the presentation sessions. Three, after all the presenters done with their presentation, there will be an Q&A sessions for about 15 minutes. Presenters and participants are restricted to share their Zoom info to others, whether or not they are not presenter or nor the participants. During the presentation sessions, participants are advised to turn on their camera and mute the microphone when you are not speaking. For presenters that would like to address direct question, please use the raise hand icon and turn on both your microphone and camera to respond. If troubleshoot occur, the participants can type their questions in the chat box. It is compulsory for the presenter to fill in the absent link at the end of every panel sessions within these 2 days conference in order to receive the certificate. Lastly, the participants are very much welcome to make an interesting deduction or conclusions on your Instagram story after the event ended. Be sure to tag Site Conference along with the hashtag Student Conference to UINAR or hashtag PSIARS2 and win your chance to receive the Best of the Day award. Let's move on with a documentation first. Please open your camera so that we can have a photo session. Baik, sebelum acaranya dimulai, kita foto dokumentasi dulu ya. Mohon bagi peserta ataupun bagi partisipan dihidupkan kameranya. Baik, saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Smile. Oke, one more. 1, 2, 3. Smile. Oke. Okay, let's move on with that I'm going to introduce the presenters for in this room, which is the first presenter would be Roja Fatur Rahman, Muhibbuddin, and Afdalul Fahri. The second presenter would be Angri Ayuni, Cut Ainun Mardia, Devi Rahadani, dan Ida Fitria. For the third presenter would be Atiyah Amira Rosia, Anissa Fitri Anisruddin, Anisatul Maisara, dan Ida Fitria. For the fourth presenter would be Mas Diana, Maulidayanti, Melani Fitria, Muhammad Atul Yafiz, dan Ida Fitria. For the fifth presenter would be Janani Chandra Rao, and the last presenter would be Nuk Yulandari. Okay. Without holding any longer, I will inviting the first presenter for today would be Roja Fatur Rahman, Muhibbuddin, dan Afdalul Fahri with their presentation with the topic of the relationship of emotional intelligence with difference for athletes in the inter-village Pencak Silat competition in Kota Baro district.
Silakan kelompok pertama mempresentasikan. Memandangkan presentation, the first presenter would lead. We move on with the second presenter first, which are Angri Ayuni, Cut Ainur Mardia, Devi Rahadani, dan Ida Fitria with the title Bagaimana Remaja Aceh Memandang Sifat Qanaah dari Perspektif Islam. Izin bertanya, jadi untuk yang materinya apakah kami yang share screen atau dari pihak panitia conference? Yang tidak ada PPT sama panitia, presenter yang tampilkan ya. Untuk presenter langsung ditampilkan ya PPT-nya. Yang presentasi sekarang atas nama siapa ya? Kelompok 2, kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2. Kami kelompok 3. Silakan presenter kelompok 2 mempresentasikan hasilnya. Mohon maaf, jadi kami kira materinya kan dari pihak panitia. Nah, jadi kami nggak ada yang hidupin laptop.
Oh ya, betul ya, betul ya. Oke, kita terus bergerak ke presenter yang ketiga, yaitu Atiyah, Amirah Rosia, Anissa Fitri, Anisruddin, Adisatu Maisara, dan Ida Fitria dengan tajuk mereka Gambaran School Wellbeing pada siswa SMP menggunakan pendekatan indigenous. Silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan Gambaran School Wellbeing pada siswa SMP menggunakan pendekatan indigenous. Ini next. Oke. Yang pertama saya Anissatu Maisara, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Sekolah merupakan tempat siswa, terutama siswa SMP yang menginjak usia remaja, untuk mendapatkan pembelajaran, pengalaman, motivasi berprestasi, mengembangkan minat dan bakat mereka untuk mewujudkan kesejahteraan sekolah dari murid tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya latar belakangnya. Yang pertama, kualitas pendidikan di Aceh merupakan urutan ke-25 secara nasional, dikutip dari info.aceh.net, dan kualitas guru di Aceh merupakan urutan ke-28 secara nasional, dikutip dari nasional.tempo.co. Akibatnya, mutu pendidikan di Aceh dapat terbilang tidak baik, ditambah kualitas guru yang kurang. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran dalam well-being school well-being murid-murid SMP yang bersekolah di Aceh. Salah satu aspek school well-being adalah having, di mana siswa merasa puas karena memiliki lingkungan sekolah yang baik dan memadai. Siswa yang tidak puas terhadap tempatnya belajar akan memiliki kecenderungan berperilaku buruk, kurang berprestasi, bahkan sampai drop out. Isu tersebut tentu dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan sekolah yang baik bagi murid SMP di Aceh. Dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi school well-being mereka? Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melihat gambaran school well-being pada siswa SMP yang berada di Aceh. Next. Nah, berikutnya adalah tujuan penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat gambaran pemaknaan school well-being pada siswa SMP di Aceh. Next. Ini kelas 7, 8, 9. Terdapat dua manfaat penelitian dari penelitian ini. Yang pertama adalah manfaat penelitian teoritis. Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan penelitian dan ilmu pengetahuan pada bidang psikologi, khususnya psikologi indigenous dan psikologi positif. Berikutnya adalah manfaat praktis. Yang pertama, manfaat yang diperoleh guru yaitu dapat lebih memperhatikan school well-being siswa selama berada di dalam kelas, mampu membuat situasi kelas dan pembelajaran yang meningkatkan school well-being dari para murid SMP.
Yang kedua, sekolah meningkatkan kualitas guru dan mutu dari fasilitas sekolah untuk dapat meningkatkan school well-being murid. Yang ketiga, bagi para orang tua siswa, hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan. School well-being merupakan hal yang signifikan dalam memilih sekolah untuk anak sehingga mereka dapat memiliki school well-being yang baik. Nah, jadi school well-being ini juga mempengaruhi pemilihan orang tua terhadap sekolah mana yang ditujukan agar anaknya mendapatkan fasilitas yang baik, gitu. Merupakan penunjang untuk lebih aktif lagi. Berikutnya akan dijelaskan oleh Amira Rosia. Kepada Amira dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya teori penelitian. Teori school well-being ini adalah kondisi di mana memungkinkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Di sini teori ini hanya sebagai acuan saja karena kami memakai pendekatan psikologi indigenous. Di school well-being ini ada 4 aspek. Yang pertama kondisi sekolah, yang kedua relasi sosial, yang ketiga pemenuhan diri, yang keempat status kesehatan. Next. Metode penelitian menggunakan pendekatan indigenous psikologi, menggunakan open-ended questionnaire untuk mendapatkan data secara lebih mendalam. Lokasinya ada di Banda Aceh, Aceh Besar, dan Aceh Barat. Jumlah responden subjek penelitian ini 33 siswa SMP dari Banda Aceh dan Aceh Barat yang terdiri dari kelas 7 sebanyak 7 orang, kelas 8 sebanyak 8 orang, kelas 9 18 orang, laki-laki dan perempuan, dan dalam rentang usia 12 sampai 16 tahun. Sampel diambil menggunakan Starfeed random sampling karena menggunakan sampel dari tiap tingkatan kelas. Selanjutnya akan dibahas oleh Anissa. Baik, next. Kemudian ada teknik analisa data. Teknik analisa data menggunakan sistem coding, bagaimana yang diuraikan oleh Saldana tahun 2009. Yang dimaksud sebagai yang dimaksudkan di sini ialah sebagai cara mendapatkan kata atau frase yang menentukan adanya fakta psikologi yang menonjol, menangkap esensi fakta atau menandai atribut psikologi yang muncul kuat dari sejumlah kumpulan bahasa atau data visual. Next. Nah, di sini dalam penelitian ini ada identitas respondennya, yaitu identitas responden. Dalam penelitian ini kami memilih yaitu siswa SMP yang ada di Aceh. Di sini kita lihat dari tingkatan kelas, yaitu pada kelas 7 itu ada 21% dengan jumlah siswa 7. Kemudian kelas 8 ada 24% dengan jumlah siswa 8. Ada kelas 9 yaitu 55% ada 18 siswa. Kemudian berdasarkan gender ada laki-laki dan perempuan. Laki-laki 36% berjumlah 12 siswa, perempuan 64% berjumlah 21 siswa. Jadi semuanya ada 33 responden. Next. Kemudian responden dari penelitian ini berasal dari sekolah-sekolah yang ada di Aceh, seperti SMP Fatih Bilingual School, Insan Model Banda Aceh, Omar Dian Islamic Boarding School, dan SMP-SMP lainnya yang ada di Aceh. Next. Kemudian responden ini berasal dari daerah, kami pilih dari daerah Aceh Barat, Aceh Besar, dan Banda Aceh. Di sini Aceh Barat ada 15%, yaitu berjumlah 5 siswa. Aceh Besar 24% berjumlah 8 siswa, dan Banda Aceh 61% berjumlah 20 siswa. Next. Kemudian komponen
having terkait dengan lingkungan sekolah dan fasilitas terbagi menjadi dua kategori, yaitu having negatif dan having positif. Siswa memiliki having positif menandakan siswa puas dengan fasilitas sekolah sebesar 67% dengan alasan kenyamanan siswa 15%. Fasilitas memuaskan 37% dan fasilitas memenuhi kebutuhan siswa ada 15%. Kemudian ada loving. Komponen loving terkait dengan relasi sosial antara teman atau guru juga terbagi menjadi dua kategori, yaitu loving positif dan loving negatif. Next. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan, saya Atia. Kemudian selain aspek having dan loving, ada juga aspek being, yaitu terdiri dari being positif dan being negatif. Kalau being positif itu kesenangan belajar dan peminatan siswa maupun bakat siswa. Namun being yang negatif berarti metode guru pengajaran tidak sesuai dan ketidakpahaman materi. Sedangkan yang di health ada yang tidak berpengaruh, itu menjadi health yang positif dan lingkungan sekolah positif. Sedangkan health yang negatif yaitu lingkungan sekolah negatif, perubahan kondisi lingkungan, dan tekanan eksternal seperti stres dan tugas-tugas lainnya. Next. Nah, dari hasil di atas dapat kita ketahui bahwa komponen having cukup besar 67% dan komponen loving 79% dan komponen being itu ada 45% dan yang paling sedikit itu berarti adalah komponen being, di mana school well-being siswa itu tidak cukup baik dari bidang pemenuhan dirinya. Namun yang paling tinggi adalah komponen having, di mana siswa sudah komponen loving, di mana siswa merasa well-being mereka itu terpenuhi dengan adanya hubungan baik, komunikasi positif, dan hubungan netral mereka dengan teman-teman maupun guru di sekolah. Next. Nah, kesimpulannya bahwa komponen having di Aceh adalah kenyamanan siswa, fasilitas yang memuaskan dan memenuhi kebutuhan. Komponen loving, hubungan baik dan komunikasi positif. Dan komponen being itu kesenangan belajar, minat siswa, dan bakat siswa. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Inilah gambaran dari School Wellbeing Siswa SMP di Aceh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, let's move on with our fourth presenter. That would be Mas Diana, Maulidayanti, Melandi Fitria, Muhammad Atul Yafid, dan Ida Fitria dengan with their topic on peran ayah dalam mendidik remaja di Aceh, pendekatan psikologi indigenous. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Peran Ayah dalam Mendidik Remaja di Aceh, Pendekatan Psikologi Indigenous. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Diana. Next. Mas Diana. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Diana. Baik, saya jelaskan saja. Jadi, judul abstraknya adalah Peran Ayah dalam Mendidik Remaja di Aceh, Pendekatan Psikologi Indigenous. Next. Latar belakang masalah. Ayah merupakan salah satu figur yang berperan dalam keluarga. Fungsi dan tugas ayah tentu tidak sama dengan ibu. Ibu lebih berorientasi pada pengasuhan, sedangkan ayah lebih kepada perlindungan.
Kajian pada penelitian ini fokus kepada peran ayah terhadap anak berkaitan dengan cara ayah dalam mendidik anaknya. Apa yang ditampilkan seorang ayah dari sudut pandangnya belum tentu sama dengan bagaimana anaknya menerima didikan tersebut. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana ayah dalam mendidik anak-anaknya. Next. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan pada gambaran deskriptif mengenai pandangan anak terhadap ayah dalam mendidik anak. Next. Manfaat penelitiannya, secara teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi bidang keilmuan, khususnya psikologi indigenes ataupun studi psikologi pada umumnya. Manfaat secara praktis bagi mahasiswa dapat memberikan hasil yang jelas tentang peran ayah dalam mendidik remaja di Aceh. Pendekatan psikologi indigenes sehingga dapat dipergunakan informasi ini sebagai bahan pertimbangan dalam perilaku sehari-hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arthur. Baik, selanjutnya ada metode penelitian. Dari penelitian ini kami menggunakan metode kuantitatif. Dengan responden penelitiannya adalah siswa menengah ke atas, sederajat. Jadi kami memilih dari 30 orang siswa menengah ke atas SMA, MAN atau SMK dengan rincian sebagai berikut. Sebanyak 10 orang gender laki-laki dan 20 orang gender perempuan. Selanjutnya, instrumen penelitian. Dalam instrumen penelitian ini, kami menggunakan pertanyaan terbuka. Di sini kuesioner dengan pertanyaan terbuka yang dimaksud yang dikembangkan oleh Kim pada 2008 dan kemudian disusun kembali oleh Center of Indigenous and Cultural Psychology atau CCICP, Fakultas Psikologi UGM. Data yang dikumpulkan dianalisa, kemudian pendekatan indigenous ini menganalisa open question, artinya sini pertanyaan terbuka atau cross tubulan order. Selanjutnya, di sini lokasi yang kami ambil dalam penelitian ini ataupun responden yang berdomisili pada penelitian ini dirincikan sebagai berikut. Persentasenya di Aceh, asalnya Aceh. Kemudian ada responden terbanyak kami berasal siswa yang berasal dari Kabupaten Pidi. Itu ada sebanyak 12 orang. Kemudian Abia, Aceh Barat Daya itu sebanyak 10 orang. Kemudian Banda Aceh dan Aceh Besar itu masing-masing 4 orang. Sekian, saya kembalikan moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maulida Yanti. Baiklah, selanjutnya gender laki-laki berjumlah 10 orang, perempuan berjumlah 20 orang. Persentase respondennya berdasarkan gender. Perempuan 67% dan laki-laki 33%. Next. Persentase kelas 10 30%, kelas 11 27% dan kelas 12 40%. Next. Persentase usia, sedangkan usia 18 tahun 10%, 17 tahun 27%, 15 tahun 23% dan 16 tahun 33%. Next. Apa gitu? Baik, yang selanjutnya dijelaskan oleh Mas Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya di sini akan menjelaskan hasil penelitian kami. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan gambaran kedekatan dengan ayah sangat dekat 60%, cukup dekat 14%, dekat 23%, tidak dekat 3%. Jadi kenyamanan berada di dekat ayah sebesar 90% dan merasa tidak nyaman di dekat ayah 10%. Seberapa baik ayah dalam merawat anaknya? Sangat baik 67%, baik 30%, kurang baik 3%. Ayah selalu memenuhi kebutuhan hidup anaknya, sangat setuju 77%, setuju 20%, tidak setuju 3%. Ayah kurang membantu dalam menyelesaikan masalah anaknya 10%, memberi solusi 90%. Selanjutnya, hal yang sering dibicarakan dengan ayah mengenai hal yang disukai 40%, masa depan 13%, spiritual 10%, ekonomi 7%, masalah sekolah 27%, tidak ada 3%. Jadi hal yang dilakukan saat waktu luang bersama ayah kebersamaan 45%, jalan-jalan 16%, bercerita 29%, tidak ada 10%. Sementara itu, alasan yang mendasari responden mencari ayah sebesar 77%. Sangat percaya terhadap tidak percaya 30%, mempunyai momen bersama ayah 93%, dan tidak ada momen 7%. Ayah di mata anaknya sangat baik 60%, pahlawan 37%, baik 3%. Next selanjutnya. Jadi hasil diskusi penelitian ini tidak jauh berbeda dengan hasil sebelumnya ya. Yang mana persamaannya yaitu di mana ayah sebagai kepala keluarga, rumah tangga, dan sebagai figur pelindungan. Sedangkan perbedaannya hanya saja cara menganalisisnya yang berbeda, di mana sebelumnya hasil analisis keseluruhannya, sedangkan jurnal ini dilakukan dengan hasil dari poin-poin pertanyaan. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulannya dari abstrak ini adalah dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan anak di Aceh, ditemukan bahwa banyak remaja yang merasa nyaman berada di dekat ayah, dan ayah selalu memberi solusi dalam membantu menyelesaikan masalah anaknya, serta banyak remaja yang mempunyai momen saat bersama ayah. Terima kasih. Baik, sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, let's move on with our fifth presenter. That would be from Malaysia, Janani Chandra Rao, which with her topic, factors that facilitate and inhibit the pursuit of achieving gender equality. Can you guys hear me? Yes, Jan. All right. So, good morning, everyone. My name is Janani Chandra Rao, and I am studying psychology at University Pendidikan Sultan Idris. Today, I'm going to be presenting about factors that facilitate and inhibit the pursuit of achieving gender equality. And this is a huge topic, but I really hope I can cover it in like 10 minutes. All right. So first of all, what is gender equality, right? So it's basically all genders having equal conditions, treatments, and opportunities in different aspects of life, which is economy, social, cultural, and politics, of course. But the reality is that although 143 out of 195 countries guarantee gender equality, in their constitution, of course, still women are being discriminated. And this is not taking into account the countries that does not guarantee equality. And at this rate, the UN predicts it would take about 100 years for us to achieve gender equality. So how does culture contribute to gender inequality, right? So basically, unequal power within a relationship is where gender equality arises. And in this case, it has a lot to do with culture that sanction for certain group to be treated differently than the other based on
criteria like gender, where there's traditional gender role that treat men and women very differently. So what we're trying to imply here is that cultures that emphasize on traditional gender role allows for the existence of power imbalance, which leads to gender inequality. For example, right, African females and males are taught their roles and responsibility prescribed by their cultural values, which kind of emphasizes that, women just belong in the kitchen, cooking and cleaning, and this leads them to not be involved in any decision-making process. And this is similar in a situation in India, where socially constructed male domination supports the idea that whatever men does, even if it's similar contribution to what a female does, it's always valued as more beneficial. So there's two inhibiting factors to gender equality, and first is patriarchal system and second is gender system justification. So patriarchal system is basically the existence of maintenance of male dominance in modern societies. And of course, we can see how this is detrimental, but this still persists because in many cultures, it seeps into religious context and it disguises itself as religious argument. So according to a study that looked into patriarchal attitudes in Turkey, it confirms that there's a positive correlation between patriarchal attitudes and one's religiousness. So basically, the higher the level of religiosity, the higher the tendency to possess patriarchal attitudes. And this can also potentially lead to violence upon women because of the dominance established through power. And we can see in the two contexts, which is workplace context where sexual harassment is a common occurrence, we do acknowledge that there are male victims, but at the same time, majority of the victims are females. Thus, it implies that there is a power dynamics involved. The second one is familial context. In many countries, many conservative countries, and any attempts to live abusive relationship is also met with gender-based violence. For an example of how patriarchy can impact women in one of the aspects, which is economy, in patriarchal systems, men are always prioritized over women, which means a lot of the opportunities to attain good education is given to men. So when women lack education, they tend to have limited choices when it comes to their job opportunities, which only allows them to end up with low-wage jobs. And at the same time, women who are working this low-wage job are also expected to bear the burden of household duties simultaneously. Meaning, yes, I work from morning to evening and I come back, I need to cook for my family, I need to take care of my children, all because patriarchal system says that it's my job to take care of my family and not my husband's job. And in many cases, people are also afraid to take up job opportunities for the very fact that they are scared of gender-based violence. For example, in Pakistan, due to the fear of rape, a lot of people are not taking up economic opportunities, especially women. So when women are living in fear because of patriarchal system, they are limited chance of working and consequently restricting their financial resources. And this kind of increases their financial dependency on others, in this case men, which kind of relates to how they have more power and dominance on women. The second is gender system justification. It is basically a social arrangement where members of the society see aspects of overarching social systems as fair, good, legitimate. And also they say, you know what, it's fine. I think this is the best system there is to be, although no matter what are people saying how bad it is. And at the same time, this is what is causing resistance to social change and internalization of inferiority among members of the disadvantaged group. So basically what we're trying to say here is that a lot of people know that gender inequality exists and a lot of people know it's bad, but there are also a lot of people who think that, you know what, it's okay, it is meant to be that way. They rationalize it, they defend it because they seem to think that it's just fair and legitimate. And this results in the resistance of resistance towards social change, which means we're talking about progression towards gender equality that is being inhibited by people who believe this system is just fine to exist. And it can happen among advantaged members of the social arrangement, which is men in this case, and also in women when, due to their sense of powerlessness and the advantage of the system towards them are highlighted. For example, like, oh, women has to be treated this way. You know why? Because they're very weak, loving, fragile being. So they kind of frame this sexism that happened in a very, very nice way to make it sound like an advantage of the system against women. And this is more pervasive in
societies that believe that gender roles is fixed entities, meaning whatever man has to do, their roles and women's role are not exchangeable. They cannot be shared. If woman has to cook and clean, it's her job, and men cannot take part in it. The second, the facilitating factors are, of course, politicized collective identity and involving men in feminism. This is basically identity that underlies a group's motivation to be a part of a power struggle. In this case, we're talking about power struggle between men and women to achieve gender equality. There are three important parts for this, which is first, awareness of shared grievances. The disadvantaged members of the group, in this case women, realize the existence of discrimination and oppression because of their gender through social comparison when they compare themselves to their male counterparts, right? And they think like, wow, why am I discriminated for this job, but he's not? And when this shared awareness grievance is being aware of, attribution of blame occurs towards relevant outgroups and social systems. Meaning, in this case, for gender inequality or gender discrimination, we can see how many men are to be blamed because of their contribution to the existing status quo, because of them discriminating women. And at the same time, systems that also discriminate women, such as patriarchal system, as we discussed, traditional gender roles, and also cultural frameworks that allows for the systems to persist. The last one is involving society by triangulation. This is where feminism and gender equality movement and activism stems from. Instead of the problem being between the person who discriminated and the person who got discriminated, the person who discriminated on someone else and the person who got discriminated, it becomes a confrontation into a comprehensive power struggle in where the society has to look at the problem and it has to choose sides. So this is where we can see a lot of feminist movements and marching that is asking for people to be aware of the gender inequality issue that persists and support their movement so that social change can be brought in, and this case is gender equality. The last one is involving men in feminism. And we can see how Emma Watson in her speech for He for She campaign in United Nations mentioned that gender equality is not only a woman's issue, it also involves men. And we need to involve men in feminism for two reasons, because they are in position of power that can help to disrupt the problematic cultural gender roles that is allowing gender inequality and power imbalance to occur. The second reason why is because, as I said, gender equality is not only a woman's problem. It is traditional gender roles and traditional gender stereotype is also having detrimental effects on men. I'm sure you guys would have heard this term, toxic masculinity, where men are expected to be aggressive and strong all the time. When they show any form of weakness, even as crying, they are shunned away, they're shamed for being vulnerable. At the same time, we need to acknowledge the barrier that exists for men to be a part of feminist movement, right? First of all, a lot of men are uncomfortable with the term feminism because it implies that they are going against systems such as patriarchal systems that is basically being advantageous to them, that is giving benefits to them, giving them power. And second, of course, feminist identity also possesses a threat to men's masculine identity. We're talking about people who think that masculinity is the opposite of femininity, which is incorrect. People, any individual, any gender can possess both traits of feminine and masculine traits. The last one is men allied with feminist values are viewed stereotypically, which means in many cases, men who support feminism and such, they're labeled as being weak or fragile or oh, you're being so gay, in a very pejorative manner. So basically, the reason why we all need to be aware of this, because it is all our collective responsibility, regardless of our gender, even if you're man or woman, because this problem is affecting all of us. And it's time for all of us to look back and find how this very detrimental system is still existing, still causing so much of pain, oppression, and discrimination to a lot of people. And please play your part, be aware, educate yourself, and educate those around you for a better world and society. Thank you very much. Thank you, Jans. Without holding any longer, we move on to the presenter number 6, which was Nuke Yulandari, with her topic peran intensitas membaca Al-Quran dan terjemahan dengan suara keras terhadap psikologis anak. Dipersilakan ya.
Okay, move on with the next presenter would be Roja Fatur Rahman, Muhibuddin, and Afdalul Fahri with their topic, the relationship of emotional intelligence with difference for athletes in the inter-village Pencak Silat competition in Kota Baru district. Boleh, Mak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul hubungan kecerdasan emosional dengan penerimaan bagi atlet yang kalah dalam pertandingan pencak silat antar desa di Kecamatan Kota Baru, yang beranggotakan saya sendiri, Roja Fatur Rahman, Afdalul Fahri, Muhibuddin. Baik, next. Abstrak dari hasil kerja kelompok kami. Dalam sebuah perlombaan biasanya akan ada lawan yang harus kita hadapi untuk dikalahkan dan mencapai sebuah kemenangan. Tentu inilah esensi dari sebuah kompetisi antar satu dengan yang lainnya. Bertanding juga membuktikan bagaimana kemampuan kita lebih dari yang lain dan tanpa kita sadari bisa jadi untuk ajang membuktikan pembuktian dari kita kepada orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk memahami atau mengetahui hubungan antara kecerdasan emosional dengan penerimaan kekalahan bagi atlet dalam pertandingan pencak silat di Kecamatan Kota Baru. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif korelasional. Subjek dalam penelitian ini adalah atlet yang telah mengikuti pertandingan pencak silat yang berjumlah 15 orang. Alat ukur yang digunakan adalah skala kecerdasan emosional dan skala penerimaan. Analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis SPS 21 for Windows. Lanjut, next. Latar belakangnya, dalam sebuah perlombaan biasanya akan ada lawan yang harus kita hadapi untuk dikalahkan dan mencapai sebuah kemenangan. Berlomba dengan orang lain biasanya akan lebih memotivasi diri kita karena ingin membuktikan bahwa diri kita bisa lebih dibandingkan dengan lawan kita. Lanjutnya. Rumusan masalahnya. Bagaimanakah kecerdasan emosional dan penerimaannya ketika seorang atlet kalah dalam sebuah pertandingan pencak silat? Tujuan dan manfaatnya. Peneliti ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kecerdasan emosional seseorang dalam penerimaan kekalahan pada saat pertandingan pencak silat. Manfaat dari penelitian ini bagi seorang atlet yang kalah dalam pertandingan dapat dijadikan sebagai informasi dan motivasi dalam sebuah pertandingan. Next. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, penelitian oleh Imania Aupa 2009 mengenai hubungan antara kecerdasan emosi dengan kecemasan pada pemain futsal Uni saat menghadapi pertandingan. Pada penelitian sebelumnya berfokus pada kecerdasan emosi dan kecemasan pada pemain futsal sebelum mengikuti pertandingan. Penelitian selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Linggi, Andiri, Jajat, Kuston, Sultoni. Hubungan kecerdasan emosional dengan prestasi akademik mahasiswa olahraga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan emosi dengan prestasi akademik mahasiswa olahraga. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan angket untuk mengukur kecerdasan emosi dan metode dokumentasi untuk mengetahui prestasi akademik dengan melihat kartu hasil studi mahasiswa. Next. Ini ada bagian kecerdasan emosi. Menurut Harmoko 2005, kecerdasan emosi dapat diartikan kemampuan untuk mengenali, mengelola, dan mengekspresikan dengan tepat, termasuk untuk memotivasi diri sendiri
mengenali emosi orang lain, serta membina hubungan dengan orang lain. Jelas bila seorang individu mempunyai kecerdasan emosi tinggi, dapat hidup lebih bahagia dan sukses karena percaya diri serta mampu menguasai emosi atau mempunyai kesehatan mental yang baik. Next. Menurut Goldman dan Solvali, ada 5 unsur-unsur kecerdasan emosi. Yang pertama, mengenali emosi. Mengenali emosi ini dengan kita banyak mengintrospeksi diri, kita mampu mengenali emosi diri lebih dalam. Yang kedua, mengelola emosi. Dengan kesabaran, kita mampu mengelola emosi dengan baik dan benar. Yang ketiga, ada memotivasi diri sendiri. Memotivasi diri sendiri ini harus banyak membaca dan mengobservasi dari semua pengalaman yang telah kita lalui. Mengenali emosi orang lain. Yang keempat, mengenali emosi orang lain, yaitu dengan banyak berteman kita mampu mengenali emosi orang di sekitar kita dengan baik. Yang terakhir adalah yang kelima, membina hubungan. Membina hubungan ini dengan kepala dingin kita mampu melakukan membina hubungan dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhib. Oke, baiklah, di sini ada yang kedua ya, penerimaan. Nah, menurut Barbara dan Nurul, penerimaan diri sebagai keadaan di mana individu mempunyai sikap yang positif, mengakui dan menerima macam-macam aspek diri pada individu, termasuk kualitas baik dan buruknya yang ada dalam diri dan melihat sisi positif terhadap kehidupan yang telah dijalani oleh individu tersebut. Nah, oke, next. Nah, di sini juga ada beberapa aspek penerimaan menurut Denmark ya. Yang pertama adalah sangat bergantung pada standar nilai internal diri sendiri dan bukan dari eksternal atau orang lain sebagai pedoman perilakunya. Yang kedua adalah memiliki keyakinan bahwa dirinya dapat bertahan hidup. Ketiga adalah dapat menerima tanggung jawab dan menerima konsekuensi dari perilakunya. Yang keempat adalah menerima pujian dan kritikan dari pihak eksternal dengan objektif. Dan terakhir adalah tidak mencoba menyangkal perasaan, modif, keterbatasan, dan kemampuan. Oke, next. Oke, nah yang ketiganya adalah ada pencaksilat. Nah, pencaksilat atau yang biasa diangkat sebagai silat ini merupakan salah satu seni olahraga berasal dari Asia Tenggara. Tepatnya berasal dari negara Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Thailand, serta Malaysia. Oke, next. Nah, di sini ada menurut Wongsonegoro, makna dari pencaksilat itu adalah gerakan yang bisa diartikan sebagai menyerang ataupun membela diri. Nah, pencaksilat memiliki aturan khusus dan dapat dipertunjukkan di depan umum. Silat juga merupakan intisari dari pencak, yakni seni kepandaian dalam berkelahi atau membela diri yang tidak biasa diperlihatkan di khalayak umum. Oke, next. Nah, di sini ada bab 3, ini metode penelitian. Ada yang pertama ada identifikasi dan operasional variabel, subjek penelitian, cara pengumpulan data, validitas dan reliabilitas, desain penelitian, dan cara analisis. Oke, next. Jadi yang pertama itulah identifikasi dan operasional dari variabel. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, pendekatan kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Nah, variabel ini diukur biasanya dengan instrumen penelitian, sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik. Nah, metode yang digunakan adalah korelasional, yaitu untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, hal ini adalah hubungan kecerdasan emosional dengan penerimaan bagi atlet yang kalah dalam pertandingan pencaksilat di Kecamatan Kota Baru. Oke, next. Nah, variabelnya itu ada 2, yakni variabel bebas itu X, kecerdasan emosional, dan variabel terikat ini penerimaan. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdul Fahri. Baiklah, selanjutnya ada subjek penelitian. Satu, populasi. Menurut Sugiono, tahun 2018 populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
Kedua, sampel. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada peneliti ini adalah metode purposive sampling yang merupakan salah satu teknik pengambilan sampel non-probabilistik, di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan peneliti, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Oke, next. Next. Oke, next. Baiklah, di sini ada cara pengumpulan data. 1. Instrumen penelitian. Tahapan pertama adalah penelitian, yaitu mempersiapkan alat ukur untuk pengumpulan data penelitian. Pada penelitian ini, alat ukur yang digunakan adalah skala kecerdasan emosional dan skala penerimaan. Oke, next. Kualitas dan reliabilitas. Validitas. Kaplan dan Stockton 2018 menjelaskan bahwa kualitas instrumen memiliki pengertian sebagai sejauh mana instrumen mengukur apa yang ingin diukur. Dan reliabilitas. Kaplan dan Stockton menjelaskan bahwa reliabilitas menitipkan pada konsistensi hasil pengukuran. Jika alat ukur tersebut digunakan oleh individu atau kelompok individu yang berbeda dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda. Oke, next. Di sini ada desain peneliti. Peneliti ini menggunakan desain peneliti kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif korelasional, karena peneliti ingin melihat hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Cara analisis data. Rangka menentukan uji statistik berupa analisis parametrik atau non-parametrik yang digunakan dalam menganalisis data. Perlu dilakukan uji persyaratan analisis atau uji asumsi. Oke, next. Uji hipotesis. Langkah kedua yang dilakukan setelah uji asumsi terpenuhi, maka dilakukan uji hipotesis yang diajukan pada peneliti ini, yaitu bahwa adanya hubungan atau tidak adanya hubungan terhadap kecerdasan emosional dengan penerimaan kekalahan bagi atlet dan pertandingan pencak silat. Oke, sekian dari saya. Okay, thank you for the presentations. Let's move on with our second presenter. That would be from Angri Ayuni, Cut Ainun Mardia, Devi Rahadani, dan Ida Fitria with their topic, bagaimana remaja Aceh memandang sifat qanaah dari perspektif Islam. Dipersilakan. Angri, presenter, biar saya tampilkan aja, nggak apa-apa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kami dari Fakultas Psikologi UIN Araniri akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Penilaian Remaja Aceh terhadap Sifat Qanaah ditinjau dari Perspektif Islam. Jadi sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak panitia konferensi yang telah berusaha semaksimal mungkin sehingga kegiatan konferensi ini dapat berjalan dengan lancar. Jadi saya sendiri, Devi Ramadhani, sebagai moderator dan dua rekan saya, Angri Ayuni dan Cut Ainun Mardiah, yang akan membantu saya dalam memaparkan hasil penelitian kami. Next. Baik, jadi latar belakang masalah penelitian kami ini adalah sebenarnya saat ini sudah banyak penelitian yang mengambil dari perspektif religiusitas dan juga spiritualitas. Namun, hasil yang didapatkan itu umumnya tidak relevan dengan konteks-konteks latar belakang subjek atau responden. Yang dimaksud tidak relevan di sini adalah karena setiap budaya itu tentunya menganut sosial,
filosofi, spiritual, dan juga ekologi dari masing-masing daerah. Jadi tiap daerah itu memiliki value-nya masing-masing, sehingga terkadang hasil dari satu daerah nggak bisa divalidasi ke daerah yang lain. Gitu. Sehingga dengan adanya indigenous psychology inilah memberikan pendekatan yang baru dalam dunia psikologi, termasuk juga pada konteks pengembangan instrumen psikologi. Next. Nah, tujuan dari penelitian kami ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemaknaan remaja Aceh terhadap sifat qanaah yang ditinjau dari perspektif Islam. Next. Nah, manfaat penelitian kami ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis, di mana hasil penelitian yang telah kami dapatkan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam bidang psikologi dan dapat menjadi masukan ataupun referensi bagi penelitian selanjutnya. Dan untuk manfaat praktisnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan kepada pembaca terhadap bagaimana remaja Aceh memaknai sifat qanaah itu dari perspektif Islam. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Cut Ainun Mardiah. Kepada Cut Ainun, kami persilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yaitu landasan teori. Spiritualitas adalah pikiran, perasaan, dan perilaku yang terkait dengan pencairan atau perjuangan untuk memahami dan berkaitan dengan yang transenden. Spiritualitas juga dapat dimaknai sebagai orientasi internal individu menuju realitas transenden yang mengikat semua hal menjadi satu kesatuan yang harmonis. Religiusitas dan spiritualitas memiliki perbedaan walaupun dalam aplikasinya saling berhubungan. Dalam religiusitas terkandung dasar keyakinan teologi, pedoman, metode, dan praktek ibadah dan membantu individu memahami pengalaman hidupnya, sedangkan spiritualitas tidak memiliki dasar keyakinan teologis ataupun praktek ibadah, namun memiliki kesamaan fungsi yakni membantu individu memahami pengalaman hidupnya. Spiritualitas memiliki definisi kepedulian dan patuh kepada Tuhan, dibuktikan dalam sikap maupun perilaku spiritual serta kepekaan terhadap pengalaman religius yang mungkin termasuk melalui praktik agama tertentu, tetapi mungkin juga tanpa adanya praktik seperti itu. Next. Selanjutnya ada qanaah. Qanaah merupakan sifat terpuji yang mencerminkan perilaku rela, merasa berkecukupan, sabar, serta ikhlas serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur, sabar, ikhlas, lapang dada, jujur, dermawan, rendah hati, dan amanah, pemaaf, dan qanaah merupakan akhlak baik. Qanaah dapat kita kaji melalui firman Allah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang. Next. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu menggunakan metode penelitian open-ended questionnaire. Partisipan penelitian di sini ada partisipan remaja yang berada di Aceh. Total subjeknya dari penelitian ini berjumlah 31 orang remaja yang terdiri dari 4 laki-laki dan 27 perempuan. Next.
Di sini pengambilan dan pengolahan datanya. Pengambilan data menggunakan skala Kanaah berupa open-ended questionnaire yang disusun oleh panitia. Dari pengolahan datanya menggunakan open coding yang dianalisa menggunakan Microsoft Excel. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anggri Ayumi. Baik, selanjutnya ada persentase hasil penelitian. Nah, dari hasil penelitian kami, ada remaja yang merasa puas atas apa yang dimilikinya saat ini. Nah, yang memilih sangat setuju ada 44%, setuju 53%, dan sangat tidak setuju ada 3%. Selanjutnya ada alasan mengapa remaja itu merasa cukup. Nah, di sini ada beberapa alasan. Yang pertama, yang paling dominan, 27% alasannya bersyukur. Lanjut, Kanaah ada 17%, bersedekah ada 10%, kebahagiaan ada 7%, rezeki 13%, keluarga harmonis ada 3%, tidak mengeluh atau berusaha ada 7%, teori yang dipelajari ada 3%, ada 7%, bertemu dengan orang baik ada 7%. Next. Lalu ada remaja yang merasa bersyukur, ada 83% untuk sangat setuju dan setuju 17%. Di pandangan terhadap perilaku bersyukur, 60% bersyukur, berterima kasih ke sesama, bersyukur, berzikir ada 3%, 3% untuk sehat, 14% Kanaah, 7% bagus, tidak tahu ada 3%, bersabar ada 7%, tenang ada 3%. Selanjutnya ada perilaku yang mencerminkan Kanaah. Nah, yang pertama ada tawakal. Tawakal ada 40%, sederhana ada 7%, bersyukur ada 7%, berpikir positif ada 7%, berusaha ada 30%, berpikir kritis ada 3%, berperilaku baik 7%, jujur 3%. Selanjutnya ada diskusi hasil penelitian. Nah, melalui penelitian ini, maka pembaca memperoleh gambaran mengenai pemaknaan remaja Aceh terhadap sifat Kanaah. Mereka merasa puas atas apa yang mereka miliki saat ini. Di antara alasan mereka merasa cukup adalah merasa bersyukur, Kanaah, iman, bersedekah, kebahagiaan, rezekinya, keluarga harmonis, teori yang dipelajari, berusaha, dan bertemu orang-orang baik. Selanjutnya ada perbedaan penelitian sebelumnya. Nah, di penelitian sebelumnya itu, metode penelitiannya campuran, jumlah subjeknya ada 259 responden, terus lokasi penelitiannya di Kota Malang. Sedangkan penelitian kami ini, metode penelitiannya ada kuantitatif, jumlah subjeknya 31 partisipan, serta lokasi penelitiannya di Aceh. Selanjutnya ada persamaan dengan penelitian sebelumnya. Di sini hasil penelitian sebelumnya dengan saat ini sama-sama menghasilkan atribut Kanaah yang serupa, yaitu selalu merasa cukup, berusaha dengan segala kemampuan, dan berserah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Selanjutnya ada kesimpulan dari penelitian kami. Nah, dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa remaja di Aceh memiliki sifat Kanaah yang baik dan tinggi, seperti selalu tawakal dan bersyukur terhadap rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekian pemaparan hasil penelitian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, let's move on with our last presenter, that would be
Nuka Yulandari with her topic peran intensitas membaca Al-Quran dan terjemahan dengan suara keras terhadap psikologis anak. Dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu bisa mulai deh. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi nabi rasulullah rabbil sadri wa yasri amri wal uqdata min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kita semua untuk hadir dalam kegiatan konferensi di pagi hari ini. Selawat berikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang setia sampai akhir hayat kita dalam ajaran beliau. Memulai kegiatan hari ini, perkenankan saya memulai dengan sebuah pantun. Berangkat sekolah pakai sepeda, berangkatnya kesiangan. Salam sapa untuk semuanya, para peserta konferensi sekalian. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang peran intensitas membaca Al-Quran dan terjemahnya terhadap kondisi psikologis anak. Baik, berikutnya. Saya awali dengan latar belakang.
pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya adalah berapa banyak umat Islam yang memiliki Al-Quran di rumahnya, kemudian berapa banyak umat Islam membaca Al-Quran setiap hari, berapa banyak umat Islam yang membaca, memahami, dan menghayati Al-Quran. Berapa banyak umat Islam yang juga mengamalkan Al-Quran. Berikutnya. Nah, fenomena umum, kita tidak langka ya, itu mudah untuk menemukan fenomena membaca Al-Quran di Indonesia, khususnya juga di Aceh. Hampir semua TPA, Taman Membaca Al-Quran atau Pelajaran Al-Quran itu mengajarkan membaca Al-Quran, tetapi hanya membaca saja tanpa mengajak anak untuk memahami artinya. Sehingga tidak heran bahwa banyak yang bisa membunyikan bacaan Al-Quran tetapi tidak memberikan pengaruh antara nilai-nilai kebaikan pada diri anak, termasuk pada perilakunya. Berikutnya. Masuk pada landasan teori tentang membaca. Jadi membaca adalah suatu proses dilakukan untuk memperoleh pesan, kemudian disampaikan biasa oleh penulis media, sehingga dapat dikembangkan secara tersendiri keterampilan menyimak dan membaca. Mengkerucut tentang pada salah satu tokoh, bahwa membaca merupakan proses, ini terlalu besar, mohon maaf. Sebentar saya membuka. Ya, masuk kepada jenis-jenis membaca. Baik. Membaca, ada yang disebut dengan membaca nyaring, atau membaca dalam hati, membaca ekstensif, membaca intensif, membaca literal, kritis, dan kreatif. Membaca nyaring yaitu proses mengkomunikasikan isi bacaan dengan nyaring kepada orang lain. Tujuan akhirnya agar membaca ini muncul kefasihan, bisa menggunakan ucapan yang tepat, membaca dengan jelas dan tidak terbata-bata. Jadi membaca dengan terus-menerus melihat pada bacaan, membaca dengan menggunakan intonasi dan nada yang tepat. Selanjutnya, nah, definisi membaca Al-Quran dan terjemahan dengan suara nyaring, di sini peneliti mengkerucutkan bahwa yang dimaksud dengan membaca Al-Quran dan terjemahan dengan suara nyaring adalah suatu aktivitas untuk membunyikan intonasi bacaan Al-Quran dalam bentuk pemahaman secara literal, inferensial, evaluatif, dan apresiatif terhadap kandungan dari Al-Quran. Pentingnya membaca nyaring, saya mengutip beberapa tokoh, Crow dan Montaigne, Rubin, Ellis dan kawan-kawan, Harris dan Sipai, Rutland dan Menbach, kemudian Cox tahun 99, Rubert juga tahun 1993. Nah, hasil penelitian tentang manfaat membaca nyaring, ternyata manfaat membaca nyaring pada anak-anak dikemukakan oleh Redwood dan Menbach tahun 1993, Grape tahun 1983, dan Clay 1975. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara membaca nyaring terhadap penambahan atau peningkatan performance anak, yaitu knowledge, afeksi, dan behavior. Metode penelitian dalam kegiatan penelitian ini menggunakan kualitatif, kriteria partisipan anak SD kelas 5, kemudian memiliki setiap hari intens atau kebiasaan membaca Al-Quran. Satu anak teramati yang membaca Al-Quran tanpa terjemahan, satu lagi anak membaca Al-Quran beserta terjemahan dengan suara nyaring. Nah, kemudian teknik pengambilan data diambil langsung dari partisipan dan dalam bentuk observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengungkap pengetahuan dan perasaan apa yang diperoleh dari membaca Al-Quran, yaitu knowledge dan afeksi. Tujuan penelitian memperoleh gambaran deskriptif peran membaca Al-Quran dan dampaknya secara psikologis pada anak, manfaat teoritis, menambah wawasan untuk membentuk konsep keseimbangan tumbuh kembang anak dengan cara membaca Al-Quran dan terjemahannya secara nyaring. Praktis, menambah keyakinan pada Al-Quran dan hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran, dapat diimplementasikan oleh semua umur dan jenjang pendidikan untuk membentuk karakter yang positif. Perumusan penelitian adalah bagaimana Al-Quran dan membaca Al-Quran dan terjemahan memberikan dampak yang positif terhadap kognitif, afektif, dan psikomotorik anak. Hasil penelitiannya berikut tampak perbandingan hasil penelitian anak yang baca Al-Quran dengan suara nyaring. Secara kognitif tidak ada penambahan pengetahuan. Secara afektif,
anak mengatakan bahwa ada muncul perasaan tenang, tentram, selesai membaca Al-Quran, terkadang antusias membaca Al-Quran, terkadang malas. Nah, kemudian yang ketiga, secara psikomotorik, terkadang mampu berbuat kebaikan, terkadang tidak mampu. Nah, sementara pada anak yang membaca Al-Quran dan terjemahan dengan suara nyaring, ini terdapat keseimbangan dari sisi psikologis yang saya uraikan dengan 3 aspek, yaitu secara kognitif, mampu mendefinisikan beberapa kosakata dalam Al-Quran seperti apa itu kafir, muslim, fasik, zolim, munafik, surga, neraka, dosa pahala, dan amal soleh. Sementara anak yang membaca Al-Quran dengan suara nyaring, ketika saya tanya apa itu kafir, anak tidak bisa menjawabnya. Bahkan pada kosakata atau yang lain juga tidak mampu menjawabnya. Kemudian secara afeksi, anak yang menyatakan tenang, tentram, antusias, dan senang ketika membaca ayat dan terjemahan tentang balasan pahala dan surga. Merasa takut dan ngeri ketika membaca ayat tentang dosa dan balasan neraka. Nah, kemudian yang ketiga, secara psikomotorik, anak yang membaca Al-Quran dengan terjemahannya, antusias berbuat kebaikan, senang bersedekah dan berbagi, respek kepada teman sebaya dan orang tua, mampu memenuhi janji, berani mengungkapkan sesuatu yang berbeda pandangan dengan orang lain. Jadi, tampak perbedaan yang sangat signifikan di antara 2 orang anak ini. Kemudian, pembahasan hasil. Nah, ternyata munculnya keseimbangan antara knowledge, afeksi, dan psikomotorik dengan membaca Al-Quran dan terjemahannya dengan suara nyaring. Ditemukan bahwa anak-anak yang membaca Al-Quran dan terjemahannya dengan suara nyaring memiliki keseimbangan ketiga aspek ini dibandingkan anak yang hanya membaca Al-Quran dengan suaranya tanpa membaca terjemahan. Kemudian, menerapkan konsep membaca Al-Quran dengan terjemahan di semua level pendidikan sebagai upaya menyeimbangkan perkembangan anak secara psikologi. Jadi ini bisa diterapkan pada anak SMP, SMA, ya bahkan perguruan tinggi kalau memang dimungkinkan ada suatu mata kuliah, satu mata pelajaran yang disisipkan dengan metode membaca nyaring ini. Kemudian, nah ternyata Al-Quran mampu menghadirkan semua perilaku yang positif. Merujuk pada beberapa hadis yang saya peroleh. Pertama, hadis pertama, barang siapa yang baca 1 huruf Al-Quran, maka ia akan mendapatkan 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif, lam, mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Nah, kemudian hadis yang kedua, Rasulullah bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia benar dalam membacanya, maka ia akan bersama para malaikat yang mulia, dan orang yang baca Al-Quran dengan terbata-bata karena kesusahan, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadisnya muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang ketiga mengatakan, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang pada hadis Muslim. Dan hadis yang keempat, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah baunya utruzah, wangi dan rasanya manis. Dan perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma, tidak ada baunya dan rasanya manis. Dan seorang munafik yang membaca Al-Quran seperti buah rihanah, wangi, aromanya dan rasanya pahit. Dan perempuan seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah handolah, tidak ada baunya dan rasanya pahit. Adalah muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang ke-6, ya hadis ke berapa? Mohon maaf, hadis yang kelima. Tidak semata-mata berkumpul satu kaum di rumah Allah yang dibacakan di dalamnya kitabullah dan dipahami maknanya, kecuali malaikat turun dan diberikan rahmat, diberikan ketenangan batin, dan nama-nama orang tersebut disebut penduduk langit. Masuk pada kesimpulan, jadi untuk memperoleh konsep keseimbangan antara knowledge, afeksi, dan perilaku, maka perlu adanya upaya pada semua level pendidikan untuk menerapkan metode membaca Al-Quran dan terjemahan dengan suara nyaring. Saya pikir pengembangan dari penelitian ini juga bisa diterapkan pada beberapa mata pelajaran yang melibatkan atau tuntutan untuk keterampilan membaca, begitu. Kemudian yang kedua, konsep keseimbangan tersebut juga perlu memperhatikan adanya pengaruh kepribadian dan tahap perkembangan individu, karena keduanya mempengaruhi sikap yang secara tidak langsung mempengaruhi karakter anak. Sebab Al-Quran itu menganjurkan banyak kebaikan, banyak juga informasi-informasi yang harus dihindari, sehingga ini secara tidak langsung dan kontinu kalau diberlakukan pada semua level pendidikan, saya pikir sangat signifikan pengaruhnya. Kemudian yang ketiga, selain kita juga tidak boleh mengabaikan adanya dialog dan penjelasan pada kosakata yang ditemukan anak pada saat membaca Al-Quran, agar tidak muncul multitafsir bagi anak sendiri. Oleh karena itu, pendidik dan orang tua perlu membekali pemahaman yang komprehensif terkait dengan tafsir Al-Quran. Jadi, dia akan berpengaruh apabila ada dialog antara orang tua dan anak atau seorang ustazah dengan
siswanya sendiri tentang beberapa kosakata yang ditemukan pada terjemahan Al-Quran tersebut. Dan ini sangat luar biasa kedahsyatannya, kemampuan berbicara, saya pikir bisa diimplementasikan. Saya kira demikian, moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Okay, let's move on with our next session that would be Q&A sessions. So we open for all. If there is any question regarding the presentation just now, please open your mic and ask the questions. Or you can also put the question in the chat box if you can't open your mic. Okay, if there is no questions, okay, let's. I would like to give questions to group 4, which was the presentation done by Mas Diana Maulidayanti, peran ayah dalam mendidik remaja Aceh di Aceh, pendekatan psikologi indigenous. Soalan saya, ada beza tidak sama anak laki-laki dengan perempuan dari segi peran ayah dalam mendidik anak mereka? Maksudnya antara anak lelaki dengan perempuan yang mana lebih selesa atau rapat dengan ayah mereka? Baik, saya akan mencoba menjawab. Sepertinya lebih dominan pada perempuan. Karena dari gender yang kami dapat lebih banyak perempuan, yaitu perempuan berjumlah 20 orang, 67%, sedangkan laki-laki hanya 10 orang, 33%. Oke, terima kasih. Oke, kita tunggu soalan daripada presenter Atiyah yang ingin bertanya tentang presenter yang buat presentasi mengenai qanaah. Oke, presenter Atiyah menanya kepada yang presenter yang buat tajuk qanaah. Dia bertanya mengenai pemateri qanaah remaja, respondennya dari mana, remaja SMP atau SMA. Lalu responden lelaki 4 dan wanita lebih banyak. Apa berarti qanaah wanita lebih besar daripada laki-laki di Aceh? Dipersilakan jawab. Baik, terima kasih kepada Atiyah. Jadi untuk pertanyaan pertama, responden pemateri kita itu dari SMP dan juga SMA, jadi ada 2 tingkatan sekolah. Terus untuk respondennya, kebetulan responden yang kami kumpulkan itu memang lebih banyak kepada wanita. Jadi wanitanya itu totalnya 27 dan untuk laki-lakinya cuma 4. Tapi ini tidak menggambarkan bahwa qanaah perempuan itu lebih besar daripada laki-laki karena tidak seimbang antara laki-laki dan juga perempuannya. Dan ya, saya kira sudah menjawab pertanyaan Atiyah ya. Sama-sama.
Okay, with that, we have come to an end for our session today. I would definitely like to express our gratitude to the presenters and participants for being a part of us today. We will end our conference presentation today with Surah Al-As and Tasbih Kafara. I, on behalf of our committee and myself, would also apologize for any of our shortcomings throughout the course of this event. I would like to ask for all the participants and presenters to enter another room for our next agenda. The absent link would be given during the closing ceremony. That's all from me. Thank you, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi presenter dan partisipan yang sudah berhadir hari ini, harap mengikuti acara kita yang terakhir, yaitu pemaparan dari invited speaker dan pengumuman the best abstract dan penutupan acara konferensi, dan link absennya akan dibagikan setelah penutupan acara student conference. Mohon bagi partisipan dan presenter dapat berhadir pada acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.